Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. أما بعد. Para hadirin, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita ialah bagaimana berbakti, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kita ilmu. Di dalam surah Al-Ahqaf yang kita bacakan tadi mengajarkan bagaimana kita berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala sudah berwasiat terhadap manusia kepada kedua orang tuanya untuk selalu berbakti dan berbuat baik. Bagaimana dia tunduk, bagaimana dia hormat, bagaimana dia patuh kepada kedua orang tuanya. Dan kalau kita perhatikan pendapat para ulama, ternyata orang tua tersebut ada orang tua yang secara zahiriah, yang melahirkan kita, yang mengandung. Kemudian ternyata ada juga orang tua yang mendidik ruh kita. Bagaimana dia mengajarkan kita berbagai macam ilmu. Maka kedua orang ini, baik orang tua ataupun guru, maka sangat pantas dan berkewajiban kita untuk berbuat ihsana kepadanya. Taat, tunduk kepada guru dan tunduk kepada kedua orang tua. Bahkan para ulama pun mengajarkan sebagaimana dikutip, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idza huma la yukrama. Dan sesungguhnya seorang guru, begitu juga para dokter tidak bisa memberikan manfaat terhadap pasiennya, tidak bisa memberikan keberhasilan terhadap murid-muridnya apabila dia tidak ditaati, apabila dia tidak dipatuhi. Begitu juga dengan orang tua. Nah, kemudian bagaimanakah berikutnya seandainya orang tua tersebut memanggil kita dalam waktu yang bersamaan antara bapak dan ibu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman. Karena ada sebuah kisah di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Datang seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi bihusni sahbati ilaih. Siapakah yang paling bagus aku bergaul dengannya? Jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak, ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Jawaban yang kedua, ummak, kepada ibumu. Bertanya lagi para sahabat tersebut, summa man ya Rasulullah, kemudian kepada siapa? Pertanyaan yang ketiganya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak. Ini kelebihan daripada ibu, karena ibu sangat luar biasa. Jawaban yang keempat, summa man ya Rasulullah, kepada siapa lagi? Abuka, berbaktilah, hormatlah, taatlah kepada bapakmu. Nah, kenapa sang ibu di sini sangat dilebihkan? Sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita perhatikan lanjutan ayat ini. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Karena ibu itu berletih-letih, susah payah mengandung, kemudian melahirkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kandungannya, masa mendidiknya, menyusuinya 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Bahkan sampailah didikan tersebut, perhatian tersebut terhadap anaknya, sampai dia sudah masa dewasanya, yang disebut dengan umur baligh. Orang tua tidak pernah melepaskan perhatiannya, selalu mendoakan anaknya, selalu memperhatikan keberhasilan anaknya, selalu meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kalau seperti ini doa orang tua terhadap anaknya, bagaimana kita yang menjadi anak? Apakah tidak terketuk hati kita untuk mendoakan beliau-beliau semua? Oleh sebab itu Allah pun mengajarkan supaya selalu kita membaca doa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya selaras senada doa tersebut, orang tua kita meminta supaya kita dijadikan orang-orang yang terbaik. Kita pun meminta supaya kesalahan-kesalahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha 40 sanah. Bahkan sampailah anak tersebut sampai berumur 40 tahun. Di sanalah masa yang disebut dengan masa yang begitu sempurna. Seseorang yang tadinya dari kecil kemudian beranjak dewasa, kemudian sampailah dia berumur 40 tahun, di sini akan terasa bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya mendidik sang anak. Akan terasa di sana, dan rata-rata kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah umur 40 tahun tersebut, bagaimana kita lebih bijak, lebih memperhatikan, dan selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku supaya bisa bersyukur. Berikanlah aku supaya bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan terhadapku dan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Dan berikanlah aku supaya bisa memperbuat perbuatan-perbuatan yang ukurannya disukai, diredai oleh kedua orang tuaku. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Di samping doa ini harus kita baca, kita amalkan, maka bagaimana kita bersikap memperbuat perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa, yang menyebabkan orang tua kita menjadi suka, menjadi reda. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan di sini juga mengisyaratkan bagaimana kita berdoa supaya seandainya kita punya anak, supaya diberikan anak-anak yang soleh. Begitu juga kita dituntut untuk merawatnya, untuk mendidiknya dan mendoakannya. Salah satu doa yang diajarkan di sini ialah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku anak-anak keturunanku. Karena dikhawatirkan kalau seandainya anak kita tidak taat, maka begitu meruginya kita memiliki anak. Yang tadinya kita dituntut supaya selalu taat dan tunduk kepada kedua orang tua, dan begitu juga ketika kita memiliki anak, kita dituntut pula untuk mengajarkan anak tersebut, mendoakannya supaya taat kepada orang tuanya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Begitu banyak salah kita kepada kedua orang tua. Begitu banyak salah kita kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kita. Maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah menyiapkan waktu. Setiap orang pasti ada kesalahannya. Maka ada ruang yang diberikan oleh Allah untuk bertaubat kepadanya.
Sebagaimana dijelaskan di sini, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku menyesal karena perbuatan-perbuatan yang sudah aku perbuat. Dan bahkan para ulama juga menjelaskan kalau orang tersebut tidak sempat dia bertaubat, tidak sempat dia meminta maaf, memperbaiki hubungannya kepada gurunya, memperbaiki hubungannya kepada kedua orang tuanya, na'udzubillah, dikhawatirkan nanti nasibnya menjadi su'ul khatimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami berharap terhadap anak-anak kita, murid-murid kita, sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berbuat bakti, tunduk kepada kedua orang tua. Para hadirin dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan bahwasanya setiap kita semua untuk selalu berbuat baik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak ada alasan bagi seorang anak untuk berbuat yang melawan, berbuat yang berlawanan dengan pesan-pesan sang ibu, pesan-pesan sang ayah, berlawanan dengan pesan-pesan sang guru. Karena setiap orang yang apabila dia taat kepada kedua orang tuanya, dia taat kepada gurunya, maka sudah dipastikan orang tersebut akan dijadikan menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin, menjadi panutan. Yang itulah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang tunduk kepada hukum-hukum Allah, kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pasti akan dijadikan menjadi orang yang terbaik, dijadikan menjadi orang yang paling hebat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Keberkahan orang tua, keberkahan guru yang sudah mengajarkannya, dengan sebab dia tunduk akan diberikan fadilah tersebut. Nah, kemudian pesan untuk kita semua adik-adik, bagaimana supaya kita selalu tunduk tersebut, maka harus ada amalan yang kita perbuat supaya hati kita lunak mengikuti kebaikan. Langkah yang pertama ialah sempatkan membaca Al-Quran, sempatkan mempelajari Al-Quran. Di dalam surah Al-Muzammil dijelaskan, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nusfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Sempatkan bangun malam sekalipun sebentar saja. Kemudian di sana kita buka Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian kita cari hukum-hukum yang ada di dalamnya, pelajari, tadabburkan, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian daripada waktu malam tersebut, maka bangunlah untuk mengerjakan salat tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sebab itu engkau akan diberikan kedudukan atau makam yang begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya pesan yang singkat ini buat saya pribadi, untuk kita semua adik-adik yang di rumah selalu taat, patuh, berdoa kepada Allah supaya diberikan selalu muasyarah kepada kedua orang tua dengan secara baik, dan selalu tunduk dan patuh kepada semua guru yang pernah mengajarkan kita kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.